Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini di mata kuliah studi kitab tafsir klasik, kami dari kelompok 7, itu pertama ada Hasbi Rasulullah dan saya sendiri Adha. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas sebuah materi yang terkait, yaitu Haqaiq at-Tafsir karya Abu Abdurrahman As-Sulami. Baiklah, saya sebagai moderator langsung saja untuk materi pertama akan langsung saya bahas, yaitu ada yang pertama yaitu tentang biografi singkat dari tentang Abu Abdurrahman As-Sulami. Nama lengkap beliau yaitu Abdurrahman Abu Abdurrahman Muhammad Ibn Al-Husain Ibn Musa Al-Azzi Al-Sulami. Beliau lahir pada 16 April tahun 325 Hijriah atau 937 Masehi. Dan beliau juga wafat pada bulan Sya'ban pada 3 November 412 Hijriah atau 1012 Masehi. Sedikit tentang beliau. Al-Sulami termasuk keturunan dari suku Arab, suku Al bin Ghawaz dari garis ayahnya, dan selain bin Mansur dari garis ibu. Sedikit itu tentang biografi dari As-Sulami Abdurrahman As-Sulami. Selanjutnya ada sedikit tentang pemikiran, gimana sih pemikiran tentang yang diambil dari beliau, dari Abdurrahman As-Sulami tentang Haqaiq tafsir beliau. Pemikiran beliau yaitu beliau itu mengambil beberapa tasawuf dari para syekh yang masyhur. Misalnya Ibn Manazil, yaitu pada tahun 320 Hijriah atau 932 Masehi. Yang kedua ada Abu Ali Al-Taqali, dan ia juga pernah belajar ilmu tasawuf pada Abu Nasr Al-Sharraj, pengarang kitab Al-Luma Al-Tasawuf, yang wafat pada tahun 369 Hijriah atau sama juga dengan 979 Masehi. Ya, juga beliau banyak, salah satunya itu adalah Abu Qasim An-Nasrabadi dan banyak yang lainnya juga. Oleh karena itu otomatis corak pemikiran tasawuf As-Sulam sedikit banyak dipengaruhi oleh tasawuf mereka. Ia termasuk sufi yang beraliran Sunni, yang selalu berusaha menyebarkan tasawuf Sunni di masa hidupnya. Intinya begitu pemikiran tentang dari beliau, dari Abdurrahman As-Sulami, condong ke tasawuf. Begitu demikian. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang materi selanjutnya ada gambaran umum Haqaiq As-Sulami dan ada juga corak kitab Haqaiq As-Sulami. Materi ini akan dibahas sama teman kami, yaitu Hasbi Nasrullah. Kepadanya kami persilahkan. Baik, saya di sini akan melanjutkan pembahasan tentang tafsir Haqaiq As-Sulami. Gambaran umum tentang Haqaiq As-Sulami. Kitab Haqaiq As-Sulami atau yang lebih dikenal dengan tafsir As-Sulami hanya ada satu jilid besar, dan terdapat 2 salinan yang ada di perpustakaan Al-Azhar Mesir. Kitab ini diterbitkan pada tahun 1986 di Beirut, Lebanon. Kitab Haqaiq Tafsir mencantumkan anggapan baru dan sumber asli materi tentang sejarah sufi yang tidak ditemukan dalam kitab manapun. Selain itu, kitab ini adalah sebagai sebuah pendapat, maka As-Sulami banyak menggunakan pendapat
Ulama Sufi diantaranya Ja'far ibnu Muhammad al-Sadiq, Ibnu Athaillah al-Sukandari, Sahal bin Abdillah, dan pendapat-pendapat yang digunakan As-Sulami adalah pendapat para ulama abad 2-4. Selanjutnya adalah corak kitab Haqaiq As-Sulami ini. Garis besar As-Sulami yang jelas tentang metode penafsiran mistiknya adalah berdasarkan pada dasar argumen yang kuat dalam pemikiran tradisional Islam. Pertanyaan paling mendasar yang ia coba jawab adalah, apakah Nabi telah menerima wahyu dalam bentuk lain selain Al-Quran? Dia menjawab dengan mengutip yang berasal dari Ali bin Abi Thalib yang telah ditanyai pertanyaan serupa. Ali berkata, "Tidak, Tuhan akan memberikan umat manusia pemahaman akan kitabnya." Ini dengan jelas menyebutkan kemungkinan bahwa Allah sedang memberikan pemahaman Al-Quran melalui beberapa jenis inspirasi. Atas dasar kisah tradisional tentang kemungkinan menerima pengetahuan ilahi. Pengetahuan ilahi yang diilhami, kita dapat mengklasifikasi pengetahuan semacam ini sebagai pemahaman batin. Contoh tafsir Al-Haqaiq As-Sulami sebagai berikut. Agama sudah menjelaskan bahwa manusia mengalami suatu hal yang serupa dengan kematian, yaitu tidur. Salah satu konsentrasi kematian dalam Haqaiq At-Tafsir adalah mengenai tidur menjadi bagian dari kematian. Tidur dalam kamus besar bahasa Indonesia, tidur berarti keadaan berhenti badan dan kesadarannya, biasanya dengan memejamkan mata, begitu. Sedangkan dalam ilmu kesehatan, tidur merupakan proses fisiologis normal yang bersifat aktif, teratur, berulang, kehilangan tingkah laku yang reversible, dan tidak berespon terhadap lingkungan. Tidur dibutuhkan otak untuk menunjang proses fisiologis. Tidur adalah suatu fenomena kehidupan yang berlangsung dalam suatu siklus sirkadian yang memengaruhi siklus endokrin dan pola sikap atau behavior secara langsung atau tak langsung. Dan yang terakhir, mungkin ada pembahasan kesimpulan dari materi yang kami sampaikan. Nama lengkap As-Sulami adalah Abu Abdullah Ar-Rahman Muhammad Ibnu Al-Husain Ibnu Musa Al-Azdi As-Sulami. Lahir pada 16 April tahun 325 Hijriah atau 937 Masehi. Wafat pada bulan Sya'ban pada 3 November 420 Hijriah atau 1012 Masehi. Cara pemikiran tasawuf As-Sulami sedikit banyak dipengaruhi oleh para gurunya. Ia termasuk sufi yang beraliran Sunni. Contoh dari tafsirnya adalah tafsir tentang kematian yang tadi kita bahas. Mati mempunyai dua makna, yaitu tidur sebagai mati ringan atau al-maut taufif, dan mati dalam arti yang sebenarnya atau al-maut al-fatil. Mati dalam arti tidur digambarkan dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 42. Maksud dari penafsiran yang digunakan oleh As-Sulami ini adalah sebagaimana kutipan dari Imam Sahal, bahwa dalam jiwa itu terdapat nafas, yakni tempat atau jasad seseorang. Jadi apabila seorang mengalami kematian, bukan berarti ruhnya yang mati, tetapi ada komponen lain atau komponen jasad yang mempunyai tanda-tanda seperti berhentinya detak jantung atau keluar masuknya udara melalui hidung, yang selalu berusaha menyebarkan tasawuf Sunni di masa hidupnya. Oke, mungkin itu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada teman kami Hasbi Nasrullah. Mungkin dengan berakhir materi yang disampaikan oleh teman kami, berakhir juga pembahasan pada kesempatan kali ini. Ya, jadi mohon maaf terlebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.